Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan selalu nyatakan bagi hidup saya dan bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah ataupun dimanapun Saudara berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh kembali merenungkan setiap firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap kita orang-orang percaya. Saudara, setiap kita memerlukan Tuhan. Dalam kita mengambil sebuah keputusan, kita perlu yang namanya kepastian, keyakinan bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang tepat. Ingat saudara, Tuhan senantiasa menghargai kehendak bebas yang ada dalam setiap diri kita. Tetapi biarlah setiap kita mau tetap terus memandang kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus saudara, dia berkata begini saudara dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kita perhatikan saudara, Paulus menaruh keyakinannya kepada Tuhan. Seluruh hidupnya ada di dalam kehendaknya Tuhan. Sehingga sesuatu yang Paulus mau lakukan itu berdasarkan dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena Paulus tahu, Paulus sadar bahwa hidupnya bukan dirinya lagi saudara, tapi Kristus yang senantiasa ada dalam kehidupannya, yang melakukan segala sesuatu dalam diri Paulus. Sehingga Paulus mampu melakukan segala sesuatu berdasarkan Tuhan saudara. Di bagian yang terakhir saudara, ayat ini firman Tuhan katakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang menjadi keyakinan Paulus saudara. Dia yakin bahwa kalau dia hidup, bahkan kalau kita boleh hidup sampai dengan hari ini saudara, karena Yesus telah menyerahkan dirinya bagi setiap kita. Kita menerima keselamatan, kita menerima kebenaran daripada Tuhan, itu berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan saudara. Oleh dan sebab itu, biarlah lewat renungan pagi hari ini, Paulus mengajak kita untuk kita sadar bahwa dalam diri kita, dalam hidup kita ada Yesus, ada Kristus, Roh Allah senantiasa bekerja dalam hidup kita. Dan kita mau tinggal di dalam Dia. Sebab dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian terakhir saudara, di sana dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang kita banggakan saudara dalam hidup ini? Talenta kita, karunia kita, ataupun harta kita, kekayaan kita yang kita miliki saat ini saudara, itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus yang dia lakukan di atas kayu salib saudara. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah berhasil untuk mencapai tujuan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah beruntung saudara. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita yakin bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita sanggup melakukan segala sesuatu, percayalah saudara, penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita mau tetap terus melangkah bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita melangkah dengan Tuhan saudara, di sanalah letak kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau melangkah dengan Tuhan, melangkah dengan penuh keyakinan. Sekalipun itu sulit bagi kita saudara, tetapi bagi Tuhan, di dalam Dia ada kekuatan yang besar yang dunia tidak dapat berikan, tetapi kita hanya peroleh di dalam Yesus Tuhan. Sadarlah saudara bahwa dalam hidup kita ada Yesus, ada Roh Allah yang berdiam dalam hidup kita, yang menggerakkan hidup kita untuk kita tetap terus melakukan kehendak Bapa di sorga selama kita berada di dalam dunia ini. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Engkau jadikan bagi setiap kami. Biarlah lewat renungan firman-Mu di pagi hari ini membawa kami untuk kami boleh masuk dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Dan bawa kami untuk kami senantiasa menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam diri kami Tuhan. Karena kami tahu dan kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan.
Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin kami, Roh Allah yang pimpin kehidupan kami, agar supaya setiap kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini hamba berdoa buat jemaat Tuhan, Church on the Way Temanggung, dimanapun mereka berada Tuhan, biar Tuhan senantiasa ada bagi umat-umat Tuhan. Apa yang mereka alami Tuhan, kami hamba-Mu terbatas mengetahuinya, tetapi Roh Allah, Engkau sendiri yang tahu dan kenal setiap pribadi-pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada di jemaat COTW Temanggung ini Tuhan. Memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan sambut hari yang baru dengan penuh sukacita bersama dengan Yesus. Kami lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin.